beberapa hari yang lalu saya sudah mendiskusikan kepada Ibu bahwa saya akan melaksanakan observasi di kelas Ibu. Sebelum melaksanakan observasi, saya akan melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu. Baiklah Bu, pada tahap ini terbagi 3. Yang pertama pra-observasi, nanti selanjutnya ada observasi, dan yang terakhir itu adalah tahap pasca observasi. Ya Bu, saya senang sekali Bu bisa berdiskusi dengan Ibu agar saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam proses pembelajaran yang akan saya laksanakan besok ini. Baiklah Bu, adapun tujuan kita di sini berdiskusi yaitu pada pelaksanaan supervisi besok. Kalau boleh saya tahu materi apa yang akan Ibu sampaikan? Baik Bu, materi yang akan saya sampaikan pada pembelajaran yang akan pada hari besok yaitu tentang rangkaian listrik Bu. Baik Bu, tentunya sebelum Ibu menyampaikan materi tersebut pasti Ibu sudah mempunyai tujuan pembelajarannya. Kalau boleh saya tahu apa tujuan pembelajarannya? Baik Bu, di mana tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada peserta didik saya yaitu di mana siswa saya bisa membedakan mana rangkaian listrik seri, mana rangkaian listrik paralel, dan mereka juga bisa membuat secara sederhana tentang rangkaian listrik tersebut dan juga dapat menerapkannya di rumah masing-masing. Baik, oke Bu, saya ulangi kembali. Berarti tujuan pembelajaran Ibu nantinya mereka dapat membedakan mana yang termasuk rangkaian listrik seri, mana yang termasuk rangkaian listrik paralel. Mereka juga bisa menerapkan rangkaian listrik tersebut di rumah mereka, yang mana mereka bisa menerapkannya di rumah mereka secara sederhana ya Bu. Iya. Dari tujuan pembelajaran ini saya dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemudian kemampuan anak-anak untuk berkolaborasi dalam kelompoknya yang telah saya bagi sehingga saling menyesuaikan. Oke, jadi Ibu mau mengembangkan kemampuan berpikir kritis ya Bu? Iya. Juga kemampuan anak tersebut bagaimana saling menghargai di dalam melaksanakan diskusi kelompok ya Bu? Iya. Luar biasa sekali Bu. Nah, saya senang sekali untuk persiapan observasi besok Bu, apa yang akan Ibu lakukan? Jelas ada persiapan yang akan saya laksanakan, yaitu pertama tentang RPP yang akan saya siapkan, di mana RPP yang saya siapkan ini adalah RPP berdiferensiasi. Saya juga mencoba memasukkannya KST sesuai dengan bimbingan yang telah Ibu paparkan kemarin, sehingga saya juga bisa menyusun LKPD yang akan saya buat dalam 3 kelompok ya Bu, di mana ada juga saya juga membuatkan alat-alat peraga yang akan ditunjukkan pembelajaran agar bisa memahami dalam siswa belajar tersebut, sehingga juga asesmen penilaian yang akan saya gunakan ada 3 ya Bu. Nanti penilaian asesmennya juga ada 3 kelompok berdasarkan asesmen yang telah dilakukan. Alhamdulillah Bu, walaupun kemarin kita sudah berbincang-bincangnya hanya sebentar, tetapi saya melihat secara garis besar kegiatan observasi yang akan Ibu sampaikan nanti itu sudah mempunyai RPP yang berdiferensiasi, yang mana sudah memiliki tujuan KSE. Nah, selanjutnya strategi apa Bu yang akan Ibu sampaikan nanti? Baiklah Bu, di dalam kelas saya itu nanti saya juga mencoba untuk berdiferensiasi karena siswa-siswa saya yang di dalam kelas tersebut itu mempunyai gaya belajarnya ada 3 ya Bu. Nanti saya akan ada 3. Yang pertama mereka ada yang minat audio, visual, dan kinestetik. Juga saya bisa memberikan bentuk pembelajaran yang berbeda-beda. Misalnya yang audio, saya akan menggunakan video pembelajaran. Yang visual, saya bisa menyuruh anak-anak membaca di dalam kelompoknya, sehingga setelah itu ada yang dengan menggunakan mengamati gambar. Kemudian dengan kinestetik, karena mereka yang aktif, jadi mereka akan membuat menyusun sehingga dan menempel agar dapat bekerja di dalam kelompok tersebut. Wah, mantap sekali Bu. Ibu sudah menggunakan gaya belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Saya jadi tidak sabar Bu
melihat penampilan Ibu besok Bu. Mudah-mudahan pembelajaran besok berjalan dengan lancar ya Bu. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah Bu, mungkin kegiatan praobservasi kita cukup sekian Bu. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Oke Bu, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Nampaknya pada pagi hari ini anak ibu sangat-sangat ceria. Sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasanya kita kita membaca dulu. Membaca apa? Doa. Coba Supi baca dulu doa. Kita sebelum belajar kita selalu membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita belajar biasanya kita ambil dulu absennya. Tapi ibu tanya, karena ibu kelihatannya banyak tidak. Ada teman kita yang absen atau tidak masuk hari ini? Siapa namanya? Daniel. Andin. Siapa yang tahu bagaimana keadaan Daniel dan Andin? Sunatan. Terus kalau Andin gimana? Hafir? Seperti biasanya kita juga menyanyikan lagu kebangsaan kita. Semoga semua anak ibu coba berdiri dulu. Semuanya berdiri dan kita nyanyikan bersama-sama.
diketahui dan nanti kita akan membuat beberapa rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel berdasarkan nanti kelompok yang telah Ibu tentukan. Sekarang coba duduk di tempat duduk atau kelompok yang setelah Ibu bacakan kemarin. Bisa di dalam kelompoknya masing-masing? Bisa. Kalau sudah nanti berhasil, lampunya akan hidup. Bisa hidup? Nah, hidup tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 telah membuat rangkaian rangkaian seri adalah rangkaian yang dibuat secara sejajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kembali ke tempatnya dulu masing-masing. Sudah. Dan tadi telah kita buat beberapa rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Berarti ada rangkaian listrik itu berarti ada 2 rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Coba siapa anak ibu yang bisa membuat kesimpulan dari rangkaian listrik? Ada rangkaian listrik seri, ada rangkaian listrik paralel. Coba Sawari, apa sih saja? Berarti rangkaian listrik seri adalah rangkaian yang kita buat secara sejajar. Nah, ada tadi rangkaian listrik paralel. Coba berdiri Rangga. Berarti kita sudah ada 2 rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Yang pertama rangkaian listrik seri adalah rangkaian yang kita buat atau rangkaian yang tersusun sejajar. Sedangkan rangkaian listrik paralel adalah rangkaian yang terbuat berdasarkan bertingkat. Karena pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, coba anak ibu nanti buat PR-nya yang berkaitan tentang rangkaian listrik. Berarti nanti kita cari di rumah PR-nya, yaitu tentang apa-apa saja alat-alat di rumah kita yang menggunakan listrik. Cuma itu. Berarti anak ibu tahu apa-apa saja alat-alat elektronik yang memakai arus listrik. Dan hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berdoa, nanti kita bisa ucapkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Andriani, berasal dari Sekolah SDN 05 Sungai Bromas. Kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi terhadap Ibu Mirna Juwita yang mengajar di kelas 6. Kali ini pasca observasi kami akan didampingi oleh Ibu pengajar praktek kami, yaitu Ibu Meli Guspitayanti. Adapun tujuan dari pasca observasi hari ini yaitu untuk menindaklanjuti bagaimana
proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Mirna pada beberapa hari yang lalu, karena saya telah melakukan observasi di kelas Ibu Mirna yaitu mengajar di kelas 6. Terima kasih. Nah, untuk tahap selanjutnya silahkan menyaksikan pasca observasi yang akan kami lakukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mirna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Esi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga, Bu Esi. Bagaimana kabarnya pagi ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu Esi. Oke. Baik, Bu. Di sini saya ingin meminta waktu Ibu sebentar. Saya ingin melakukan pasca observasi terhadap pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin. Baiklah, Bu Esi. Baik, Bu. Setelah saya melakukan observasi kemarin di kelas Ibu, saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin dengan menggunakan RPP diferensiasi dengan KSE, Bu. Alhamdulillah setelah melaksanakan pembelajaran kemarin di kelas ya, Bu Esi, dengan RPP diferensiasi dengan dan KSE, perasaan saya itu senang, Bu Esi, dimana peserta didik saya menemukan gaya belajarnya yang sesuai dengan keinginan Bu Esi. Oke, alhamdulillah ya, Bu ya. Berarti perasaan Ibu senang, Ibu sudah cukup puas melakukan pembelajaran kemarin. Iya, Bu Esi. Oke. Baik, Bu. Di sini saya ingin menanyakan apakah pembelajaran Ibu kemarin itu sudah sesuai dengan harapan Ibu? 80% sudah terlaksana, Bu Esi. Oke, baik. Berarti pembelajaran Ibu kemarin, Ibu merasa 80% sudah terlaksana ya, Bu ya. Iya. Apakah ada kendala, Bu, pada waktu Ibu melakukan pembelajaran tersebut? Kalau kendala di dalam kelas itu pasti ada ya, Bu Esi. Kemarin pas waktu kami ingin melaksanakan pembelajaran ya, Bu Esi, kami mau menampilkan video ya, Bu Esi, tetapi terkait dengan matinya lampu di sini, Bu Esi, jadi kami tidak bisa menggunakan infocus, Bu Esi. Jadi saya selaku gurunya hanya bisa memaparkan dengan beberapa gambar yang ada di depan kelas saja, Bu Esi. Oke, baik, Bu. Berarti punya kendala kemarin, Ibu tidak bisa menampilkan video pembelajaran tersebut dengan menggunakan infocus ya, Bu ya. Baik, Bu. Kalau saya boleh mengulang kembali, bisakah Ibu menyebutkan kembali apa dari tujuan pembelajaran Ibu kemarin? Bu Esi, pas waktu pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas ya, Bu Esi, itu terkait dengan pembelajaran IPA ya, Bu Esi. Adapun tujuan IPA dengan rangkaian listrik, adapun tujuan pembelajaran yang kami laksanakan itu peserta didik itu mampu ya, Bu Esi, membuat semacam rangkaian listrik secara berkelompok ya, Bu Esi, di mana peserta didik saya itu mampu untuk membuat rangkaian listrik berseri dengan rangkaian listrik paralel secara berkelompok. Baik, Bu. Ibu tadi sudah menyebutkan tujuan pembelajaran Ibu. Sekarang saya ingin menanyakan dari tujuan pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi, apakah menurut Ibu sudah tercapai dari peserta didik Ibu sudah bisa memahami dari tujuan pembelajaran Ibu tersebut, Bu? Kalau tujuan pembelajaran itu kalau 100% itu mungkin belum terlaksana atau mungkin belum sampai pada tujuan pembelajaran, di mana dari penguasaan kelas bahkan ada beberapa orang siswa saya kurang memahami waktu pembelajaran yang terkait. Mungkin waktu di dalam kelompok, Bu Esi, si anak ini kurang aktif, bahkan kemungkinan saja Bu Esi dia hanya mengandalkan teman yang ada di dalam kelompoknya. Oke, baik, Bu. Berarti kalau menurut Ibu tujuan pembelajaran tersebut belum tercapai sepenuhnya ya, Bu ya. Oke, baik, Bu. Kalau saya memberikan rentang nilai 1 sampai 10 ya, Bu ya, kira-kira ketercapaian tujuan pembelajaran Ibu tersebut di angka berapa? Saya rasa kalau untuk tujuan pembelajaran yang saya paparkan di dalam kelas itu saya berada di angka 8 karena saya rasa hanya beberapa orang siswa saja yang tidak mengerti
terkait dengan pembelajaran yang saya berikan dan saya arahkan di sini. Dengan pembelajaran RPP diferensiasi ini dengan TSE ini, peserta didik saya memahami atau mendapatkan gaya belajarnya Bu Resi dengan terkait dengan audio, visualnya dengan kinestetiknya. Jadi pembelajaran yang ada di dalam kelas tersebut bisa berjalan dengan baik Bu Resi. Oke, baik Bu ya. Berarti Ibu memperkirakan tujuan pembelajaran itu tercapainya di angka 8 ya Bu ya. Sekarang saya ingin menanyakan kepada Ibu, karena posisinya sekarang di angka 8, adakah yang perlu Ibu tingkatkan pada proses pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya ya Bu Resi itu ada tentang, apalagi tentang untuk diri saya sendiri, yaitu tentang pengelolaan kelas itu Bu Resi yang paling utama rasa saya. Dimana anak-anak saya kan Ibu tahu tidak beda jauh dari kelas Ibu, yang sifatnya, karakternya yang berada dalam kelas itu tidak beda jauh dari Bu Resi. Itu yang perlu saya tingkatkan nanti. Berarti yang perlu Ibu tingkatkan adalah pengelolaan kelas ya Bu ya. Mungkin ya saya mengerti juga bagaimana anak didik Ibu yang hebat-hebat itu memang tidak beda jauh dengan anak didik saya, karena saya juga merasakan sendiri ya Bu ya, anak didik kita. Dari yang perlu Ibu tingkatkan tadi Bu, apa strategi Ibu supaya pembelajaran tersebut tercapai tujuan dengan sepenuhnya Bu? Ya, terima kasih ya Bu Resi. Dengan strategi itu kan saya berada di dalam kelas itu harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk mengajar di dalam kelas, yang mana saya nantinya ya Bu Resi akan merangkul anak-anak saya agar bisa terfokus untuk pembelajaran selanjutnya, serta tidak asing lagi Bu Resi. Secara saya nanti akan berkeliling di setiap kelompok untuk mengadakan agar merangkul anak-anak saya tersebut, dan tidak lupa saya nanti akan membuat breaking untuk memberikan semangat pembelajaran agar anak didik saya ini terfokus dalam belajar Bu Resi. Baik Bu, sangat bagus sekali ya Bu ya. Saya merasa pembelajaran yang Ibu berikan, yang Ibu tingkatkan dan strategi untuk meningkatkannya, saya merasa cukup bagus sekali. Ibu ingin anak didik Ibu tersebut terfokus. Ibu akan memberikan breaking pada setiap pembelajaran. Baik Bu, ini merupakan pertanyaan terakhir saya. Apa harapan dan refleksi Ibu terhadap pembelajaran Ibu selanjutnya? Itu harapan saya ya Bu Resi. Saya berharap lah Bu Resi, hendaknya dengan adanya observasi kemarin, dengan adanya pembelajaran kemarin, saya merasa bahwa pembelajaran yang dengan berdiferensiasi ini memicu saya untuk supaya anak didik saya yang di dalam kelas ya Bu Resi tidak monoton, tidak hanya melihat teman-temannya atau bahkan diam saja di tempat duduk ya Bu Resi. Saya nanti kelaknya akan menggunakan strategi atau berdiferensinya ini sekali seminggu ya Bu Resi, supaya anak didik saya kreatif dan inovatif di dalam belajar Bu Resi. Itu rencana saya. Sangat bagus sekali ya Bu ya. Itu harapan kita, dimana setelah saya mempelajari guru penggerak ini, saya telah mengatakan pada Ibu, setelah bercerita kepada Ibu bagaimana sebenarnya pembelajaran yang kita menggunakan RPP berdiferensiasi itu, bagaimana supaya anak didik kita aktif, anak didik kita bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Saya apresiasi Bu dengan pembelajaran yang Ibu berikan ya Bu ya, mantap sekali. Mudah-mudahan harapan Ibu, harapan saya pun bagaimana supaya anak didik kita nanti berhasil ya Bu ya. Kita akan menggunakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka ya Bu ya. Terima kasih sekali pengalaman yang Ibu berikan, itu juga merupakan pembelajaran bagi saya, dan kita sama-sama berharap juga bagaimana guru-guru yang lainnya, bukan hanya Ibu juga, bisa memberikan pembelajaran dengan menggunakan RPP berdiferensiasi ini ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih Bu atas waktunya Bu. Ya, Bu Resi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.